kita satu minggu bisa kita lalui. Dan puji Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul. Suatu harapan yang sangat indah bagi kita. Tuhan memberikan kita suatu kesempatan kita berkumpul di sini untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang esa. Bisa. Oke, kita follow aja. Kita angkat satu pujian, kami berkumpul. Bisa tepuk tangan ya. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang sangat memahami setiap keadaan kami, Allah yang mengasihi setiap umat pilihan, dan senantiasa yang telah Tuhan mengarahkan kami suatu kesempatan yang indah untuk bisa bersama-sama bersekutu menyembah Allah, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rekan-rekan yang masih belum datang, yang mungkin dalam perjalanan. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan yang menyertai perjalanan mereka hingga sampai di tempat ini bisa bersama-sama dengan kami bersekutu di hadapan Tuhan. Bahkan juga jika rekan-rekan di dalam halangan oleh karena keadaan bahkan sakit penyakit yang mereka alami, kami berdoa buat mereka, pada Tuhan yang dapat membukakan jalan di dalam berbagai pergumulan hidup, di dalam keluarga, bahkan di dalam pribadi, bahkan juga yang sedang sakit. Mari Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya penyembuhan itu berasal daripada Tuhan, sebab Engkaulah Allah dan Engkaulah dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan setiap umat pilihan-Mu yang sedang mengalami akan sakit penyakit saat ini. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami yang melayani, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Persiapkan hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita juga yakin bahwa di dalam setiap permasalahan yang kita lewati, Tuhan ada di dalam setiap persoalan yang kita alami. Bersama-Mu Bapa,
setiap musim hidupku, di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sekali lagi pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, di setiap musim hidup. tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Sekali lagi, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu ada, selalu beserta dengan kami, selalu ada di dalam musim-musim hidup kami. Bahkan Tuhan selalu bertindak untuk kami, anak-anak Tuhan yang Engkau cintai, yang Engkau sudah pilih dan tebus ini. Berkati kami untuk merenungkan firman Tuhan, pimpin kami juga mengerti apa artinya Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, silakan duduk saudara sekalian. Oke.
Kita hari ini akan bahas ya tentang satu tema, Tuhan beserta dengan Yosua. Jadi kitabnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas bagi kita. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ya. Yosua pasal 1. Saya baca bagian pertama saja ya. Ada satu pasal ini sebetulnya, tapi hanya 1 dan ayat 9 menjadi fokus renungan kita pada malam hari ini. Ya, saudara boleh buka di Yosua pasal yang pertama, ya, ayat yang 1 sampai dengan 9, ya. Nanti kita akan lihat beberapa ayat di sini, ya. Temanya Tuhan beserta Yosua atau Tuhan menyertai Yosua, itu ya. Nah, kata menyertai ini sering kita dengar ya, saudara-saudara ya. Sering sekali, ya, Tuhan menyertai kita, gitu ya. Dan di dalam kitab Yosua ini muncul beberapa kali, khususnya di pertama ini, di pasal pertama itu sudah muncul beberapa kali tentang kata menyertai atau beserta. Misalkan saya bacakan di ayat yang kelima di situ, dikatakan pasal 1 ayat 5, tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa. Katanya muncul, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada dua kata menyertai di situ. Kemudian di ayat 9 itu juga muncul di situ. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gentar dan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi satu pasal aja ini, bukan satu pasal, 9 ayat ini saja, itu sudah ada 3 kali kata menyertai, beserta dengan kita. Saudara, waktu mendengar kata ini, menyertai, apa artinya? Ya, mungkin kita familiar dengan kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, di situ juga pakai kata im, bahasa Ibrani sebetulnya pakai im, ya. Jadi artinya Allah beserta dengan kita. Apa artinya itu? Ya, Allah beserta kita, Allah beserta dengan Yosua. Apa artinya? Apakah seperti orang yang ada di samping kita, selalu bersama-sama dengan kita, seperti lagu tadi ya, engkau ada di setiap musimku, selalu ada. Apakah seperti orang yang kalau kita naik motor yang bonceng di belakang kita, nah itu selalu ada sepanjang jalan gitu. Apakah itu dia cuma ada di sana, ada di samping kita, ada di belakang kita, beserta dengan kita itu tanpa dia banyak bicara atau tanpa dia banyak bertindak, ya, tanpa bertindak? Apakah itu artinya? Atau seperti orang yang sedang duduk di taman, sedang sedih, lalu ada teman yang duduk di sebelahnya juga hanya menemani saja gitu. Apakah Allah menyertai itu dalam arti itu? Ya, dalam arti cuma ada di samping kita, tidak banyak berbuat apa-apa dan tidak banyak berkata-kata. Nah, saudara, ternyata kalau kita perhatikan kata ini sebetulnya tidak demikian artinya. Kata menyertai itu punya makna yang lebih dalam, lebih jauh daripada yang kita mengerti hanya ada untuk kita, diam di samping kita tanpa banyak bicara dan tanpa tindakan, saudara. Nah, kita akan perhatikan misalnya di dalam konteks Yosua ini, apa arti Tuhan beserta dengan Yosua? Ya. Nah, yang saya mau angkat adalah, yang mau saya highlight di sini, yang pertama adalah Tuhan menyertai, artinya Tuhan itu bertindak sebetulnya. Ya, Tuhan menyertai Yosua, beserta Yosua, berarti Tuhan bertindak untuk Yosua. Dan kalau kita perluas konteksnya, Tuhan menyertai umatnya, berarti Tuhan berperang. Tuhan bertindak bagi umatnya, dalam arti dia berperang bagi umatnya di situ. Ya, sudah perhatikan ayat 1 sampai 4, saya bacakan buat kita sekalian. Ya, Tuhan itu berperang, bertindak berperang di sana. Ayat 1, sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, setiap yang telah, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu.
Ya, jadi perintah Tuhan kepada Yosua ini jelas, yaitu pergi menaklukkan tanah Kanaan. Ya, atau juga dengan kata lain pergi berperang. Pergi berperang. Jadi cara Tuhan memberikan tanah perjanjian adalah dengan perang, saudara. Ya, nah saudara, perang memang dipandang, banyak orang mengatakan jelas ya, perang tidak pernah menjadi hal yang baik. Kita nggak suka perang. Perang Ukraina dengan apa itu, masih ingat? Rusia. Nggak ada yang suka. Banyak orang mengutuk perang sebenarnya. Ya, korbannya banyak. Ya, sangat hancurnya luar biasa infrastruktur, kehidupan manusia seperti mau dipunahkan begitu ya. Nggak ada yang suka perang. Perang pada dasarnya itu memang tidak menjadi hal yang baik, saudara. Namun kadang-kadang perang itu dibutuhkan. Dalam konteks Yosua ini khususnya. Kenapa, saudara? Karena ini salah satu cara Tuhan mencegah orang berdosa untuk melakukan dosa lebih besar. Saudara, kalau perhatikan orang Kanaan, saudara tahu orang Kanaan itu seperti apa. Mereka itu menyembah berhala, saudara. Ya, kalau mau diselidiki, itu ada 30-an kira-kira dewa yang disembah di dalam tengah-tengah orang Kanaan. Ada begitu banyak dewa di sana. Dan itu turun-temurun itu diwariskan kepada anak cucu mereka. Jadi orang besar sampai anak-anak semuanya menyembah dewa. Tidak ada yang mengenal Tuhan. Boleh dikatakan ini tanah perjanjian, tapi isinya adalah orang-orang yang najis yang menyembah berhala, begitu. Jadi bagaimana Tuhan memberikan tanah perjanjian ini? Nah, untuk memberikan tanah perjanjian ini Tuhan harus menguduskan tanah itu, saudara. Tuhan harus menguduskan, dalam arti Tuhan akan memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan akan musnahkan, dalam arti Tuhan menguduskan wilayah itu, tempat itu, saudara. Atau generasi ini kalau bisa diputus gitu. Jadi waktu Tuhan akan memberikan tanah itu tanah sudah harusnya dibersihkan dari orang-orang yang menyembah berhala, supaya itu menjadi tanah yang kudus, di mana orang Israel menerimanya, tinggal di sana, hidup di sana, dan juga menegakkan nama Tuhan yang kudus di sana, memanggil nama Allah kudus di sana, menyembah Allah yang kudus di sana. Tidak lagi diinterupsi atau diganggu atau ditantang oleh dewa-dewa yang ada di sana. Jadi Tuhan perintahkan mereka harus perang, taklukkan tanah itu. Seluruh orang-orang di sana itu dimusnahkan di sana. Jadi sebenarnya ini perang, memang sepertinya orang Israel berperang, tapi perang ini sebetulnya perang miliknya Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperang sebenarnya, ya, melawan dewa-dewa Kanaan dan para penganut-penganutnya. Ya, saudara, kalau lihat peperangan di zaman dulu, ya, itu bukan hanya perang bangsa lawan bangsa. Lebih dari itu, di belakangnya itu perang sebetulnya Tuhan dengan Tuhan. Tuhannya atau yang disembah oleh orang Kanaan dengan Tuhannya orang Israel. Itu perang di antara mereka. Gitu ya, sudah, kalau ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan Tuhan itu mau berperang, artinya Tuhan menaklukkan atau boleh dikatakan Tuhan itu sempat berperang dengan dewa-dewa di Mesir melalui tulah itu, dan semua dewa, baik yang menguasai matahari, yang menguasai laut di situ ya, Sungai Nil, yang menguasai semua pertanian, ya, peternakan gitu ya, semua dewa itu dikalahkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa keluar membuktikan Tuhan yang maha kuasa. Nah, di tanah Kanaan juga sama, saudara. Ya, mereka itu bukan hanya perang bangsa Israel melawan Kanaan, tapi ini perang Tuhan melawan dewa-dewa di sana. Mereka berpikir mereka adalah orang yang menyembah berhala, dewa yang sangat terkenal. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Siapa yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang demikian besarnya itu? Ya, sudah, kalau perhatikan tembok Yeriko itu tingginya itu sekitar 14 meter diperkirakan. Jadi kalau satu ruko itu udah berapa tingkat ya? Satu ruko itu paling tinggi berapa sih? Anggap paling tinggi 3 meter. Ini 14 meter. Sudah bisa bayangkan itu 4 sampai 5 tingkat punya tembok gitu ya. Kemudian tebalnya itu diperkirakan 6 meter tebalnya aja ya. Ya, jadi orang bisa jalan di atasnya. Satu rumah itu di sini tuh lebarnya 5 meter, 6 meter. Ya, kira-kira lebarnya segitu. Jadi mereka sangat confident, tidak ada yang bisa mengalahkan
Tembok Yeriko, siapa yang bisa meruntuhkannya? Siapa yang bisa menghancurkannya? Saudara, tapi jangan lupa bahwa ini perang Tuhan. Tuhan yang adalah panglima perang. Maka di dalam Yosua pasal 5 nanti kita lihat Tuhan itu menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara, ya, yang dengan pedang itu terhunus, tercabut dari sarangnya. Itulah Tuhan yang menampakkan diri. Tuhan siap berperang, memimpin perang untuk mengalahkan, menaklukkan tanah perjanjian itu. Dimulai dengan Yeriko yang dihancurkan. Saudara, Yeriko itu tidak mungkin bisa hancur hanya dikelilingi, ya enggak? Kelilingnya selama 7 hari itu dikelilingi. Kalau ini bukan karena kuasa Tuhan yang bekerja, tidak mungkin. Ya, mana ada sejarah menghancurkan tembok dengan dikelilingi? Kalau bukan ada kuasa di baliknya yang menghancurkan tembok itu. Jadi sekali lagi, Tuhan hendak menguduskan tanah perjanjian dari segala macam penyembahan berhala. Lalu dia akan memberikan itu kepada umatnya sesuai dengan janji, sesuai dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ya, tanah itu harus menjadi tanah yang kudus untuk bangsa yang kudus yang dipilih Tuhan, untuk mewujudkan hidup yang kudus sebagai umat Tuhan. Dan mereka harus taklukkan itu, mereka harus perang untuk mendapatkannya. Jadi ini menjadi tema utama di dalam kitab Yosua, ya, menaklukkan tanah itu, dan Tuhan beserta dengan mereka di situ. Ya, memberikan tanah perjanjian. Jadi konteks penyertaan Tuhan ini kepada Yosua adalah di dalam misi menaklukkan apa yang Tuhan ingin ditaklukkan, yaitu tanah perjanjian. Ingin memberikan tanah perjanjian itu. Jadi pemenuhan misi janji Tuhan itu kepada Yosua dan umat Israel. Itu dalam arti Tuhan menyertai dia untuk melaksanakan pemenuhan janji Tuhan ini. Maka Tuhan perintahkan Yosua berperang, ya. Dikatakan seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan Yosua. Ya, Tuhan bertindak supaya Yosua ini beserta umatnya bisa menyelesaikan misi dari Tuhan dan menerima janji Tuhan. Jadi kita lihat, ya, untuk mendapatkan janji Tuhan ini, janji tentang tanah, itu enggak segampang membalikkan telapak tangan langsung dapat gitu loh. Ya. Orang Kristen mungkin berpikir begini, tidak sedikit yang berpikir, oh kalau janji Tuhan itu Tuhan akan berikan seperti makanan yang sudah tersedia di meja makan. Kita tinggal santap, tinggal terima gitu. Atau orang berpikir Tuhan memberikan janjinya itu seperti Sinterklas yang malam taruh kado, paginya sudah ada di samping tempat tidur kita gitu. Semua dalam sekejap seperti sulap ada di depan mata. Enggak, ternyata saudara. Ya, di dalam hal ini kita lihat janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya untuk mendapatkan tanah itu harus diperoleh dengan sebuah perjuangan, saudara. Ya, sebuah perjuangan untuk mendapatkannya gitu. Ya, dan ini yang Tuhan janjikan. Beda dengan apa yang iblis janjikan, saudara. Iblis itu memberikan janji yang manis dan secara instan, nggak perlu susah-susah, nggak perlu perjuangan bahkan untuk mendapatkannya. Semua ditawarkan dengan iming-iming, dengan mudah, dengan instan kepada orang, saudara. Ya, seperti iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, sembah aku, katanya. Ya, seluruh dunia ini diperlihatkan. Ya, kalimat pertamanya kan, lihat seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Tanda kutip kan, sujud menyembah bukan pekerjaan yang terlalu susah dibandingkan dengan berperang, ya. Perang itu kan perlu perjuangan habis-habisan, perlu pengorbanan di situ. Ya, hanya sujud menyembah engkau dapat seisi dunia gitu. Ya, gampang bukan? Sepertinya iblis memberikan janji yang gampang untuk kita dapatkan. Tetapi Tuhan memberikan janji, ya, untuk mereka memperoleh satu tanah saja, satu lokasi tanah, mereka harus berjuang di sana. Disitulah iman mereka sebetulnya. Ya, jadi iman Kristen bukan iman yang lemah, iman yang rapuh sebetulnya, bukan iman yang juga apa namanya, cerek istilahnya, ya. Tapi iman yang di dalamnya itu dibungkus dengan perjuangan. Janji Tuhan itu bisa kita dapatkan kalau kita juga berjuang dalam iman kita untuk menerimanya. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan dari sini. Tuhan memang beserta dengan kita, tapi bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, tinggal tunggu
Tuhan bekerja, kita santai. Tidak. Tuhan ada bagiannya memimpin kita, tapi kita punya bagian untuk berjuang. Dan itulah kolaborasi antara Tuhan dengan kita. Akhirnya janji itu diberikan. Ya, tidak langsung seperti sulap yang muncul, tetapi di dalamnya perlu iman yang berjuang untuk memperolehnya. Ya, saudara, ada satu orang dari, ya katakanlah Kristen begitu ya. Dia itu sebenarnya sakitnya tuh gampang disembuhkan sebetulnya. Cuman dia hanya berpikir begini, saya berdoa saja. Saya berdoa, Tuhan kan berjanji loh, memberikan kesembuhan kalau kita berdoa. Ya, sudah pemikiran ini terlalu sempit, bukan? Dia itu memang betul-betul sudah diajak orang untuk pergi ke dokter, ngecek, berobat. Ya kalau perlu dioperasi, operasi cepat lah, gitu. Tapi dia bersikeras nggak mau gitu, karena dia berpikir Tuhan janji kok kalau kita berdoa kita akan sembuh. Jadi nggak perlu macam-macam, nggak perlu berjuang ke dokter, nggak perlu mengusahakan operasi dan sebagainya. Saudara, akhirnya orang ini memang nggak mau berobat dan nggak mau dioperasi. Akhirnya dia meninggal juga, saudara. Karena berharap Tuhan jawab doanya, karena Tuhan sudah berjanji. Padahal banyak orang berpikir seandainya dia mau berobat lebih cepat, dia itu bisa disembuhkan. Jadi ini satu contoh yang orang menganggap berpikir Tuhan akan berikan kalau kita berdoa, kita akan langsung terima begitu. Ternyata tidak. Iman Kristen tidak seperti itu. Tuhan melatih kita. Tuhan mau mendewasakan iman kita. Dan kita juga berjuang. Tuhan mau kita itu seperti Bapa. Kita itu seperti anak Tuhan. Ya. Kalau orang tua janji sama anak lalu ya belum waktunya atau apa, gampang udah sediain begitu. Sudah, saya kira bukan orang tua yang bijaksana gitu ya. Tentu waktu kita janjikan kepada anak kita sesuatu, kita mau dia juga mempunyai perjuangan untuk mendapatkannya. Ya nggak serta-merta semua tersedia aja hingga dia merasa gampang ya hidup ini ya, semua sudah tersedia, semua ada gitu. Kadang-kadang cara iblis seperti itu, ya. Tapi Tuhan tidak pernah, ya dalam tanda kutip itu tidak menuntut satu tanggung jawab, satu perjuangan dari kita. Karena disitulah iman kita akan dilatih oleh Tuhan, gitu ya. Nah itu ya bagian yang pertama, ya. Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, dalam arti Tuhan bertindak, tapi kita juga perlu berjuang bersama-sama. Itu ya. Nah yang kedua, saudara, yang kita boleh renungkan adalah arti Tuhan menyertai itu adalah ada jaminan dari Tuhan. Ya, jaminan dari Tuhan. Saya ajak kita lihat ayat 8 dan 9 di situ. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau Tuhan menyertai, Tuhan beserta dengan kita, sebetulnya ada satu jaminan keberhasilan. Tuhan udah beserta dengan kita dan dia bertindak, masa Tuhan gagal, kira-kira gitu. Tuhan pasti berhasil, dan itu sebuah jaminan buat kita. Ya, cuma jaminan di sini harus dimengerti begini. Terminologinya bukan dalam jaminan dalam arti kita punya kekayaan duniawi atau kesuksesan duniawi, saudara. Ya, tetapi semua dikaitkan dengan keberhasilan di dalam menyelesaikan satu pekerjaan Tuhan. Gitu. Keberhasilan itu. Jaminan itu akan berhasil itu di dalam konteks kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan, misi Tuhan. Dalam konteks ini adalah tugas Yosua untuk merebut tanah perjanjian, menaklukkan tanah perjanjian, gitu ya. Dan itu jaminan keberhasilan. Tuhan berkata kan, ya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Tuhan bilang, ya. Nah Tuhan jamin itu. Namun misi ini, ya, tugas ini pasti juga menggentarkan Yosua sebetulnya. Ya, dia gentar dengan musuh yang besar. Mungkin dia juga gentar dengan kegagalan, ya, dalam perspektif manusia.
Dia juga mungkin gagal karena perang ini juga dibayangkan juga perang yang bukan mudah untuk dilakukan. Memang Tuhan menyertai, tapi kegentaran selalu ada di sana. Ya, nah di sinilah sekali lagi iman Yosua diuji. Apakah dia percaya Tuhan, jaminan Tuhan itu, dia bersandar kepada Tuhan, kepada Allah yang berperang, kepada Allah yang memberikan dia jaminan keberhasilan ini. Tuhan sendiri sudah berkata begini, aku telah memerintahkan, memanggil dan menugaskanmu melakukannya, aku pasti mendukungmu sampai berhasil. Kira-kira gitu. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, 3 kali sebetulnya Tuhan memerintahkan Yosua menjadi kuat dan berani gitu ya. Kuat dan berani, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dikatakan berulang-ulang di situ. Beberapa ayat di sini sudah bisa perhatikan ini. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan di situ. Jadi apa yang Tuhan minta sebetulnya dari Yosua? Jaminan itu diberikan kepada dia, tapi apa yang harus dia lakukan di situ? Jadi sekali lagi ya, ada jaminan, tapi seperti ada janji, ada jaminan, kemudian ada tanggung jawab kita di situ. Nah, di sini yang Tuhan minta kepada Yosua adalah dia dituntut untuk taat pada hukum Tuhan sebagai aturannya. Gitu. Ya. Taat pada aturan Tuhan sebagai hukum Tuhan sebagai aturannya. Dia diminta merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya dia bisa memahaminya. Begitu. Ya. Nah, ini salah satu pengakuan orang reform sebetulnya. Ya, tentang merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi Yosua itu berada di bawah komando, gitu, belajar tunduk dan taat pada firman Tuhan di situ. Jadi firman Tuhan itu menjadi otoritas tertingginya. Dia harus belajar di bawah itu, tunduk dan taat pada hukum Tuhan, pada firman Tuhan. Gak ada martabat atau kekuasaan manusia yang lebih tinggi daripada firman Tuhan sebetulnya. Yang paling tinggi di dalam kehidupan orang percaya itu hukum Tuhan, perintah Tuhan, dan firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau di dalam kalangan reform, firman Tuhan itu dibilang begini, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, bukan hukum dunia, bukan aturan dunia, ya, bukan juga tradisi begitu ya, bukan juga ajaran nenek moyang, ya, tetapi hukum Tuhan, aturan Tuhan. Ya, semua orang percaya diperintahkan taat pada firman Tuhan. Ini otoritas paling tinggi gitu. Cuma perhatikan kalau orang Kristen ini, apakah betul-betul itu meyakini firman Tuhan itu, hukum Tuhan itu otoritas yang paling tinggi yang harus diikuti? Apakah mereka meyakini sebetulnya? Mungkin kelihatannya secara pengakuan di mulut, iya, saya mengakui firman Tuhan ini yang penting sekali, yang menjadi tuntunan, yang menjadi otoritas dalam hidup saya. Cuman kadang-kadang ini pun tidak selalu terlihat dalam kehidupan orang Kristen. Ya, barangkali orang Kristen itu kalau masih hidup di dalam tradisi, ya dia kadang-kadang bisa lebih ikut tradisi daripada kata firman Tuhan. Itu. Ya. Dulu saya waktu masih remaja begitu ya, waktu tradisi Imlek itu, karena lihat rumah kotor itu, saya nyapu tuh hari pertama. Mama saya ngoceh, gak boleh nyapu. Kenapa gak boleh? Nanti rezekinya kebuang, keluar semua. Oh gitu ya. Jadi boleh nyapu apa enggak? Ini kotor katanya. Gak boleh, biarin aja. Kalau kamu sapu keluar, itu rezekinya kayak kebuang keluar ke rumah. Oh gitu. Supaya rezekinya gak kebuang gimana? Boleh gak saya sapu ke dalam? Biar rezekinya masuk ke dalam, kotoran di luar saya masukin semuanya. Saya malah dimarahin lebih banyak, saudara. Ya, ngeyel katanya, gitu. Jadi saudara, kita itu kadang-kadang dipengaruhi tradisi. Kita yang sudah Kristen pun kadang-kadang masih menghidupi tradisi sebetulnya. Jadi benar nggak firman Tuhan itu berotoritas itu menuntun hidup kita? Kadang-kadang kita hanya ngomong di mulut, tapi dalam tindakan juga nggak ada actionnya. Dan itu nol besar, saudara. Ya, kadang-kadang orang kepercayaan tertentu kalau lihat kuburan tuh harus ini katanya, nggak boleh sembarangan kalau lihat kuburan, nanti kamu bisa kena macam-macam. Jadi kalau lihat kuburan kalau bisa permisi, anak babi mau lewat.
orang manusia dibilang anak babi begitu. Kita percaya itu ajaran, ada hal-hal yang kadang-kadang mistis, tahayul, tapi kita percaya loh. Dan kita lakukan gitu, supaya kita nggak terkena musibah gitu. Padahal Tuhan perintahkan roh kita lebih besar daripada roh di dalam dunia misalnya. Kita lebih takut setan daripada takut Tuhan gitu. Ya. Saudara, itu yang membuktikan bahwa kadang-kadang kita ini orang Kristen tidak sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan sebagai otoritas hidup di dalam hidup kita, gitu ya. Sebenarnya sebagai orang Kristen, apapun urusan kita di dunia ini, gitu ya, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, ya, kita tidak boleh mengabaikan satu hal yang perlu. Apapun yang sudah kerjakan, satu hal ini perlu, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita. Pedoman kita berusaha, kerja, pedoman kita untuk mengurus anak, mengurus rumah tangga, berrelasi dengan orang, menjadi pedoman apalagi macam-macam ya, memperlakukan musuh, ya, tetangga kita. Firman Tuhan itu menjadi pedoman. Apalagi apa yang kita pikirkan juga, itu semua harus kita taruh di bawah firman Tuhan yang menerangi pikiran kita, saudara ya. Jadi kita perlu taat di situ. Ketaatan itu adalah bukti dari iman kita. Ketaatan dan iman, saudara, nggak bisa pisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini: mengamati sesuatu tanpa iman itu mungkin, sangat mungkin, masih mungkin terjadi. Tapi iman tanpa ketaatan itu tidak mungkin ada. Punya iman, kata Yakobus ya, punya iman tapi tidak ada perbuatan, tidak ada ketaatan, nol besar. Sama juga itu iman yang mati. Jadi nggak mungkin iman tanpa ketaatan, itu tidak mungkin. Ya, ketaatan mungkin katanya. Mungkin ketaatan itu ada motif-motif tertentu. Iya, orang taat firman Tuhan tuh punya motif macam-macam, iya. Tapi tidak ada cara lain untuk menunjukkan iman selain ketaatan katanya. Ya, ini ada hamba Tuhan yang mengatakan demikian, menarik ya. Tidak ada cara lain untuk menunjukkan imanmu selain kau taat. Taat pada apa? Taat pada firman Tuhan. Kalau orang mengaku taat, ya, mengaku beriman kepada Tuhan, dia akan mentaati firman Tuhan. Dia akan menaruh firman Tuhan otoritas tertinggi di dalam kehidupannya. Ya, sudah, kalau lihat Tuhan Yesus, perhatikan Tuhan Yesus itu, ya, nama Yesus, nama Yosua itu punya arti yang sama ya. Artinya Tuhan menyelamatkan, gitu ya. Tuhan keselamatanku. Nah, Kristus itu tidak pernah gentar, saudara. Ya, tetapi teguh menjalani kehendak Tuhan, taat, gitu ya, meskipun dia harus menderita. Tapi dia menunjukkan ketaatan di situ, meskipun harus membayar harga penderitaan, gitu ya. Kristus tidak pernah juga terpengaruh, ya, oleh penderitaannya yang harus dialami, gitu ya. Tapi dia taat itu melalui masa-masa yang sulit dan menggentarkan dia. Nah, itu membuktikan dia itu sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapa, ya. Otoritas Allah Bapa, perintah Allah Bapa itu yang utama di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, di dalam Tuhan memanggil kita, memberikan pekerjaan Tuhan pada kita, adakah kita itu masih memiliki ketaatan mengerjakannya, ya, ataupun dengan gentar melakukannya, dengan gentar mengerjakannya, saudara. Ya, termasuk apakah kita mengikut Tuhan masih ada kegentaran kita, ya, di dalam hati kita. Termasuk waktu melayani, ada nggak hati yang gentar, ya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, gitu ya. Saudara, gentar itu baik nggak? Ya, kalau kita itu mau taat Tuhan tapi ada kegentaran, gitu ya. Mau melakukan pekerjaan Tuhan ada kegentaran. Kegentaran itu baik nggak, saudara? Kadang-kadang saya merasa itu hal yang baik loh, ada kegentaran itu. Ya, kenapa? Karena biasanya misalnya kalau saya berkhotbah atau mimpin satu ibadah yang besar gitu ya, atau melayani anak-anak muda, itu kerasa gentar gitu ya. Makanya kadang-kadang sebelum waktunya naik ke atas panggung berkhotbah, saya itu selalu berdoa dulu sebelum saya naik. Karena saya merasa gentar, ya, merasa gentar. Saya bisa khotbah dengan baik apa enggak ya? Saya bisa mimpin ibadah hari ini dengan baik enggak? Saya udah latihan dengan baik, tapi kan kadang-kadang bisa ada faktor X yang membuat kita itu apa ya, tergelincir gitu loh. Nyanyi nggak pas masuknya,
Ya, misalnya ya, pengulangannya nggak pas. Misalnya kalau modulasi di overtune juga naiknya nggak pas. Itu kan jadi merusak semuanya. Itu gentar, ya, bisa nggak memimpin dengan baik atau melayani anak-anak muda di zaman ini, ya. Makanya saya kadang doakan anak-anak muda ini, ya, untuk terus boleh datang ke gereja mendengar firman Tuhan, gitu ya. Besok misalnya hari Minggu, saya ingat saya selalu punya kegentaran, was-was ini mereka mau datang ibadah apa enggak. Melayani mereka itu ada kegentaran gitu, ya. Saya menyadari kayaknya oke juga ya kalau kita kadang punya kegentaran itu. Kan itu kan membawa kita untuk mencari Tuhan, bersandar Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bayangkan kalau orang tuh udah tidak punya kegentaran, ya, tidak punya ketakutan gitu ya. Saya rasa dia akan merasa dirinya mampu, dia nggak perlu lagi Tuhan, dia nggak perlu lagi kuasa Allah, nggak perlu lagi bersandar pada Tuhan, itu ya. Nih Pak Hengki ini kan mau masuk kuliah. Saya mau tanya, gentar nggak sebetulnya? Ya. Amin, Pak. Pasti gentar ya. Gitu. Jadi mau mengikut Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, seperti Tuhan panggil Yosua, gentar saudara. Gentar. Tapi Tuhan selalu katakan, kuat dan teguhkanlah hatimu, aku menyertai engkau. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, ada gentar. Tapi mari kita lihat juga Tuhan akan memberikan jaminan keberhasilan kalau kita bersandar Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, berjalan di dalam koridor yang Tuhan berikan. Tuhan itu memberikan kita kekuatan, keberhasilan untuk mengerjakannya. Ya. Nah, ya kita kadang-kadang bilang jangan gentar. Ya gimana nggak gentar ya, Pak Hengki? Ngomongnya gampang, jangan gentar. Ya. Nggak bisa. Tapi justru itu mendorong kita untuk percayanya bukan percaya diri, tapi percaya kepada Tuhan yang menolong kita. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, kita yakin Tuhan beserta dengan kita, dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya, berhasil. Jadi kalau Pak Hengki itu Tuhan berikan dia, panggil dia untuk studi teologi, kalau Tuhan menyertai dia, saya percaya Tuhan akan membuat dia berhasil menyelesaikannya juga. Ya, Tuhan itu yang bertindak, Tuhan yang memberi jaminan akan keberhasilan itu. Maka dalam kegentaran kita, mari kita belajar lebih beriman kepada Tuhan, ya. Dengan taat dan dengan taat, ya, lebih beriman dan taat. Dengan begitu kita punya alasan menjadi kuat dan berani, menjadi yakin karena penyertaan Tuhan. Karena jaminan Tuhan berikan juga berhasil. Ya, membesarkan anak yang sudah dari SD ke teens gitu ya, SMP, SMA, yang punya anak itu gentar nggak? Saya jujur gentar loh. Anak saya udah masuk kelas 7. Ada kegentaran nggak? Ada. Ini pergaulannya gimana? Dia udah bisa berargumen, bisa memberontak, bisa menolak, bisa nggak patuh lagi. Gentar juga kita. Ini panggilan Tuhan buat kita membesarkan anak di dalam Tuhan. Yang sudah besar gini, juga gentar. Waktu dia sudah masuk kuliah misalnya, ada kegentaran juga bagi kita. Ya, tapi mari kita kerjakan tugas kita sebagai orang tua, ya, untuk membimbing dengan baik di dalam jalur firman Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Ada saya lihat orang tua yang berhasil. Ya, ada juga orang tua yang setengah mati bergumul. Ya, tapi kalau lepas dari firman Tuhan itu sangat-sangat berbahaya. Ya, maka kita gentar, kita mau berjalan di dalam firman Tuhan, tapi sambil kita bersandar kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan menyertai kita di situ. Biarlah kiranya renungan ini Tuhan beserta Yosua, Tuhan juga beserta dengan kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai, senantiasa menyertai engkau selama-lamanya. Ingat, dia menyertai kita bukan hanya diam, tanpa bertindak, tanpa bicara. Dia menyertai kita untuk mengingatkan kita tentang firman-Nya, untuk bertindak memimpin hidup kita berhasil. Bukan berhasil dalam materi, tapi berhasil untuk mengerjakan panggilan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia pasti akan membuat kita berhasil di situ. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Hengki berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kasih karunia Tuhan boleh turun atas setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, biarlah kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa indahnya Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan semakin limpah atas kami Tuhan dan kehidupan kami, sehingga kehidupan kekristenan yang kami jalani Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendapat perkenanan Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah Engkau juga melakukan apa yang menjadi bagianmu Tuhan. Jangan biarkan diri kami Tuhan menuntut Engkau untuk melakukan yang menjadi bagianmu Tuhan, sehingga kami boleh bersandar pada diri kami sendiri saja dan melihat kegagahan perkasaan Tuhan, dan kami tidak berbuat apapun Tuhan. Inilah kesalahan-kesalahan kami Tuhan, manusia berdosa Tuhan. Seringkali hanya mau nikmatnya saja Tuhan, hanya mau instan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan gentar dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan, bersandar penuh kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin.